Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit ikut menangisi nasibku. Aku berdiri di depan gedung pengadilan di bilangan Senayan. Payung hitamku sudah basah kuyup, tapi air mata yang mengalir di pipiku tak peduli dengan dinginnya udara malam. Sidang cerai baru saja selesai. Hakim menyatakan pernikahanku dengan Rendra berakhir secara sah. 3 tahun pernikahan yang penuh luka, hinaan, dan kepalsuan, akhirnya terputus begitu saja. Namun, di tengah gemuruh petir dan kilat yang menyambar, aku tahu ini bukan akhir dari penderitaanku, melainkan awal dari perjuangan baru yang akan mengubah hidupku. Namaku Lestari, biasa dipanggil Les. Usiaku baru 28 tahun, tapi rasanya seperti telah melewati setengah abad penuh derita. Aku lahir dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Ayahku, Pak Darto, seorang tukang kayu yang selalu berbau serutan kayu, dan ibuku, Bu Sari, penjahit rumahan yang tangannya lincah mengoper mesin jahit tua. Kami tak pernah kaya, tapi rumah kecil kami di Tanah Abang selalu dipenuhi tawa dan kehangatan. Sejak kecil, aku suka menggambar baju-baju cantik di buku catatan bekas, bermimpi menjadi desainer fashion yang bisa membanggakan orang tuaku. Namun, mimpi itu tertunda ketika aku bertemu Rendra. Kami bertemu di pesta ulang tahun teman kuliahku, Rina, di sebuah kafe mewah di Kemang. Rendra, anak pengusaha tekstil kaya raya, tampak seperti pangeran dari dongeng. Matanya yang tajam, senyumnya yang memikat, dan caranya bercerita tentang dunia mode yang glamor membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu cantik sekali, Les, seperti bintang yang jatuh ke bumi, katanya malam itu. Tangannya menyentuh lenganku dengan lembut. Aku, gadis kampung yang baru lulus kuliah dengan beasiswa, tersipu malu. Aku percaya itu cinta. Setahun kemudian, kami menikah di sebuah pesta megah di Hotel Bintang 5, semua dibiayai keluarga Rendra. Aku pikir hidupku akan seperti kisah Cinderella, tapi aku salah besar. Kenyataan pernikahan itu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Keluarga Rendra, terutama mertuaku, Bu Ratna dan Pak Hadi, tak pernah benar-benar menerimaku. Mereka melihatku sebagai gadis desa yang tak pantas menyandang nama keluarga mereka. Hari pertama aku pindah ke rumah mewah mereka di Pondok Indah, Bu Ratna sudah menyambutku dengan tatapan sinis. Kamu dari mana sih, Les? Ayahmu tukang kayu? Kami butuh menantu yang selevel, yang bisa bawa nama baik keluarga, katanya sambil mengaduk teh di cangkir porselen mahal. Aku menelan ludah, tersenyum paksa, berpikir itu cuma ujian awal. Aku salah. Ujian yang lebih berat datang setelah setahun pernikahan berlalu tanpa kabar kehamilan. Aku dan Rendra pergi ke dokter spesialis, menjalani serangkaian tes yang melelahkan. Hasilnya, kami berdua normal. Dokter bilang, ini cuma soal waktu, sabun saja. Tapi Bu Ratna tak peduli fakta medis. Mandul pasti. Lihat nenek moyangmu. Pasti ada riwayatnya. Kami butuh cucu. Les, kalau nggak bisa kasih anak, ngapain kamu di sini? Katanya suatu malam di meja makan. Suaranya tajam seperti pisau, di depan pelayan rumah yang pura-pura sibuk membersihkan meja. Rendra, yang duduk di sampingku, hanya menunduk ke piringnya, tak mengucap sepatah kata pun. Aku merasa seperti orang asing di rumah itu, dihakimi atas sesuatu yang tak bisa kukendalikan. Aku mencoba bertahan. Aku ikut kelas yoga untuk relaksasi, minum jamu tradisional yang katanya bisa meningkatkan kesuburan, bahkan berkonsultasi ke dokter spesialis di Singapura dengan tabunganku sendiri. Tapi setiap bulan, saat haid datang, Bu Ratna seperti serigala yang haus darah. Kamu sengaja ya, Les? Mau ambil harta keluarga Rendra? Kami tahu kamu miskin, makanya nikah sama anak kami. Tapi kalau nggak bisa kasih keturunan, mending mundur aja. Ia sering mengatakan itu di belakang Rendra, saat kami berdua di dapur atau ruang tamu. Pelayan rumah, yang kadang mendengar, hanya menunduk. Tapi aku tahu mereka berbisik di belakangku. Rendra berubah. Awalnya, ia membelaku. Les baik kok. Kami lagi usaha, katanya di depan orang tuanya. Tapi tekanan dari keluarganya merembet ke dia.
Bisnis tekstil keluarganya bergantung pada koneksi sosial, dan Bu Ratna tak henti mengingatkan. Kalau kamu cerai, cari yang subur, Ren. Bukan yang mandul kayak gini. Lama-lama, Rendra mulai pulang larut malam. Bau parfum wanita lain menempel di kemejanya. Aku pura-pura tak tahu, tapi hatiku hancur berkeping-keping. Aku masih mencintainya, atau setidaknya, mencintai bayangan pria yang dulu ku kenal. Puncaknya datang di ulang tahun Bu Ratna yang ke-50. Pesta besar di ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat. Dihadiri ratusan sosialita dan pengusaha. Aku datang dengan gaun merah marun desainku sendiri. Sederhana tapi elegan. Dibuat dari kain sisa yang kujahit sendiri. Aku ingin menunjukkan bahwa aku punya bakat. Bahwa aku bukan sekadar istri tak berguna. Tapi saat aku mencoba berbincang dengan tamu, Bu Ratna menarikku ke sudut ruangan. Ngapain kamu pamer-pamer kayak gini? Kamu pikir orang-orang gak tahu kamu mandul? Mereka kasihan sama Rendra. Punya istri tak berguna. Suaranya pelan, tapi setiap kata seperti cambuk. Aku gemetar. Air mata hampir jatuh. Bu, aku usaha kok. Dokter bilang. Diam. Kamu miskin, mandul, dan tak punya masa depan. Kalau nggak bisa kasih cucu, mending pergi aja. Katanya. Lalu berbalik dengan senyum manis ke tamu lain, seolah tak terjadi apa-apa. Malam itu, Rendra tak membelaku. Saat kami pulang, ia berkata dengan suara dingin. Les, mungkin mama benar. Kita pisah aja, biar kamu bahagia. Perceraian diajukan seminggu kemudian. Aku tak dapat apa-apa. Hanya beberapa potong pakaian dan perhiasan kawin yang tak seberapa nilainya. Keluarga Rendra mengancam akan menyebarkan gosip kalau aku menuntut hak. Kamu mau malu seumur hidup? Katanya mandul. Sekarang mau rebut harta? Kata Pak Hadi dengan nada penuh ancaman. Aku menandatangani surat cerai dengan tangan gemetar. Lalu pulang ke kontrakan kecil ibuku di Tanah Abang, membawa koper kecil yang berisi sisa-sisa hidupku. Malam pertama sebagai janda, aku meringkuk di kasur tipis, menangis hingga pagi. Kenapa aku? Tuhan? Apa salahku? Bisikku pada kegelapan. Tapi di tengah isak tangis itu, ada bara kecil yang menyala di dadaku. Aku ingat mimpi lamaku, desain fashion. Selama ini, aku cuma jadi bayangan di rumah mertua, dilarang bekerja karena istri pengusaha harus di rumah. Sekarang, aku bebas. Aku tak lagi terikat pada orang-orang yang meremehkanku. Pagi harinya, aku bangun dengan mata bengkak tapi tekad baru. Aku mengeluarkan kotak sketsa lamaku dari gudang, penuh gambar gaun-gaun indah yang tak pernah terrealisasi. Aku akan buktikan, gumamku pada cermin retak di kamar. Aku bukan mandul, bukan miskin. Aku lestari, dan aku akan bangkit. Di luar, hujan sudah reda. Matahari mulai menyembul di langit Jakarta, seolah memberi isyarat bahwa perjalanan panjangku baru saja dimulai. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kontrakan kecil ibuku di Tanah Abang. Aku duduk di lantai, dikelilingi tumpukan kertas sketsa yang sudah menguning. Gambar-gambar gaun, rok, dan blus yang pernah kubuat di sela-sela kuliah terlihat seperti peninggalan dari kehidupan lain. Kehidupan sebelum Rendra, sebelum hinaan, sebelum perceraian. Aku mengelus salah satu sketsa. Gaun panjang dengan detail bordir bunga yang terinspirasi dari kain tenun ibuku. Ini mimpiku, gumamku. Tapi mimpi itu terasa begitu jauh, terhalang oleh kenyataan. Dompetku hanya berisi beberapa lembar 50 ribuan, dan kepercayaan diriku hancur lebur oleh 3 tahun penuh cemoohan. Kontrakan ibuku kecil, hanya 2 kamar dengan dapur sempit dan kamar mandi yang kerap bocor. Ibuku, Bu Sari, sedang menjahit di sudut ruangan. Mesin jahit tuanya berdengung pelan. Les, kamu mau sarapan apa? Ada nasi sisa kemarin, bisa digoreng sama telur. Katanya tanpa menoleh. Tangannya lincah menggerakkan kain di bawah jarum. Aku tersenyum kecil. Ibuku tak pernah bertanya tentang sidang cerai atau apa yang dikatakan keluarga Rendra. Ia tahu aku terluka, dan caranya menyembuhkan adalah dengan memberiku ruang, dan sesekali, nasi goreng sederhana. Aku nggak lapar, Bu. Tapi makasih.
jawabku. Lalu kembali menatap sketsaku. Aku tahu, kalau aku tak bergerak sekarang, aku akan tenggelam dalam penyesalan. Tapi dari mana memulainya? Aku tak punya modal, tak punya koneksi, dan nama, Lestari, hanyalah nama seorang janda yang dianggap mandul dan miskin oleh keluarga mantanku. Namun, di tengah keraguan itu, aku teringat kata-kata dosen desainku dulu, Bu Mira. Bakat itu seperti benih, Les. Kalau nggak disiram, nggak akan tumbuh. Tapi kalau kamu rawat, dia bisa jadi pohon yang menaungi dunia. Aku memutuskan untuk mulai kecil. Pagi itu, aku pergi ke pasar Tanah Abang, tempat ibuku biasa membeli kain sisa untuk pekerjaannya. Pasar itu ramai, penuh pedagang yang berteriak menawarkan kain batik, brokat, dan katun. Bau keringat bercampur aroma kain baru membuatku pusing, tapi juga membangkitkan semangat. Aku membeli beberapa meter kain sisa, katun polos dan brokat murah, dengan uang tabunganku yang tersisa. Buah tangan pertama untuk mimpiku, pikirku, meski tanganku gemetar saat membayar. Di kontrakan, aku mulai menjahit dengan mesin tua ibuku. Aku bukan penjahit ulung seperti ibu, tapi aku tahu cara membuat pola sederhana. Aku membuat blus dengan potongan asimetris, menambahkan detail bordir tangan yang terinspirasi dari sketsaku. Prosesnya lambat. Jarum sering menusuk jemariku, tapi setiap tusukan terasa seperti menjahit kembali kepercayaan diriku yang robek. Setelah 3 hari, blus itu selesai. Aku mencobanya di depan cermin retak, dan untuk pertama kalinya setelah perceraian, aku tersenyum. Nggak buruk, Les, gumamku. Langkah berikutnya adalah menjualnya. Aku tak punya toko, jadi aku memotret blus itu dengan ponsel bututku, lalu mengunggahnya ke grup WhatsApp teman-teman kuliahku. Aku menulis caption sederhana, blus buatan tangan, hanya Rp150.000. Siapa mau coba? Aku menahan napas, takut tak ada yang merespons. Tapi dalam hitungan jam, Rina, teman kuliahku yang dulu memperkenalkanku pada Rendra, membalas. Les, ini bagus banget. Aku mau 1. Bikin lagi dong. Pesanan pertama itu terasa seperti kemenangan besar. Rina tak hanya membeli, ia juga mengajakku bertemu di kafe kecil di Kemang. Di sana, ia bercerita tentang temannya, Maya, yang punya butik kecil di bilangan Sudirman. Maya lagi cari desainer lokal untuk koleksi butiknya. Aku bilang ke dia soal kamu. Mau ketemu? Tanya Rina. Matanya berbinar. Aku hampir menumpahkan kopiku saking kagetnya. Serius? Rin? Aku cuma bikin 1 blus, loh, kataku, ragu. Rina tertawa. Les, kamu selalu merendah. Sketsa-sketsa kamu dulu di kelas bikin Bu Mira takjub. Ayo, coba aja. Pertemuan dengan Maya menjadi titik balik. Maya, seorang wanita berusia 40-an dengan selera fashion yang tajam, melihat sketsaku dan blus pertamaku. Kamu punya mata untuk detail, Les. Ini bukan cuma pakaian, ini cerita. Katanya sambil mengamati bordir bunga di blusku. Ia memesan 5 potong pakaian untuk butiknya. Dengan syarat aku bisa mengantar dalam 2 minggu. Modalnya dari aku. Kamu fokus desain dan jahit, tambahnya. Aku pulang dengan hati berdebar, membawa kain baru yang diberikan Maya dan kontrak kecil yang terasa seperti tiket menuju mimpiku. Namun, perjuangan tak berhenti di situ. Menjahit 5 potong pakaian dalam 2 minggu dengan mesin tua bukanlah hal mudah. Aku sering begadang, mata pedih karena cahaya lampu neon yang redup. Ibuku membantu menjahit bagian-bagian sederhana, meski ia tak pernah mengeluh meski punggungnya pegal. Les, ini mimpimu. Ibu cuma bantu sedikit, katanya suatu malam, sambil menyodorkan teh hangat. Aku memeluknya. Air mata menetes. Ibu nggak cuma bantu sedikit. Ibu alasan aku bertahan. Bisikku. Tantangan lain datang dari luar. Tetangga kontrakan mulai berbisik tentang janda yang sok jadi desainer. Ngapain sih, Les? Mending cari suami baru, daripada capek-capek jahit. Kata Bu RT suatu hari, nadanya penuh ejekan. Aku tersenyum kecut.
Tak membalas. Tapi di dalam hati, aku mendengar lagi suara Bu Ratna. Mandul, miskin, tak berguna. Kata-kata itu seperti racun, mencoba meracuni tekadku. Aku menggenggam pensilku lebih erat, menggambar sketsa baru dengan lebih ganas. Aku akan buktikan, tekadku. 2 minggu kemudian, aku mengantar 5 potong pakaian ke butik Maya. Ia tersenyum lebar saat melihat hasilnya. 2 blus, 1 gaun, dan 2 rok dengan detail bordir yang rumit. Les, ini luar biasa. Aku akan display ini di etalase utama, katanya. Seminggu kemudian, ia mengabariku bahwa 3 potong sudah terjual, dan ada pelanggan yang bertanya siapa desainernya. Aku bilang, Lestari, tapi aku nggak ceritain apa-apa soal kamu. Biar karya kamu yang bicara, kata Maya di telepon. Aku menangis di kontrakan, bukan karena sedih, tapi karena harapan mulai terasa nyata. Dari pesanan kecil itu, aku mulai mendapat lebih banyak order. Aku membeli mesin jahit bekas yang lebih baik, menyewa meja kecil di pasar untuk menjual langsung, dan bahkan membuat akun Instagram sederhana untuk memamerkan karyaku. Followerku masih puluhan, tapi setiap like dan komentar terasa seperti bahan bakar. Aku juga mulai menghadiri pameran fashion kecil-kecilan, meski sering dianggap sebelah mata oleh desainer lain yang punya nama besar. Kamu siapa sih? Labelmu apa? Tanya seorang desainer di sebuah acara. Aku tersenyum, menjawab pelan. Lestari. Labelku. Belum ada. Tapi nanti akan ada. Di tengah semua itu, bayang-bayang keluarga Rendra masih menghantuiku. Suatu hari, aku tak sengaja melihat postingan Instagram teman Rendra, menunjukkan ia dan keluarganya di acara sosialita. Bu Ratna tersenyum lebar, memamerkan perhiasan mahal, sementara Rendra berpose dengan seorang wanita baru di sisinya. Hatiku perih, tapi aku menutup ponsel dan kembali ke mesin jahitku. Mereka bukan masa depanku, kataku pada diri sendiri. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi setiap jahitan, setiap sketsa, adalah langkah menuju kehidupan baru, kehidupan di mana aku, Lestari, akan berdiri tegak, bukan lagi sebagai janda mandul, tapi sebagai wanita yang menulis takdirnya sendiri. Cahaya lampu neon di kontrakan kecil ibuku mulai terasa tak cukup untuk menjahit di malam hari. Setiap malam, aku duduk di meja kecil yang penuh dengan potongan kain, benang, dan sketsa yang bertumpuk. Mesin jahit bekas yang kubeli dari hasil penjualan blus pertamaku berdengung pelan, mengiringi mimpi yang perlahan mulai terbentuk. 2 tahun telah berlalu sejak perceraianku dengan Rendra, dan meski hidupku masih sederhana, aku sudah bukan lagi Lestari yang dulu, yang menunduk di hadapan hinaan mertua. Aku kini seorang desainer kecil dengan pelanggan setia, dan nama, Lestari, mulai dikenal di kalangan butik-butik kecil Jakarta. Tapi aku tahu, aku ingin lebih. Aku ingin membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang akan membuat dunia melihatku, termasuk mereka yang pernah meremehkanku. Perjalanan menuju butik mewah dimulai dari keputusan berani. Suatu sore, Maya, pemilik butik di Sudirman yang telah menjadi mentorku, mengajakku makan malam di restoran sederhana di bilangan Tamrin. Di antara aroma sate kambing dan suara bising lalu lintas Jakarta, ia menatapku dengan serius. Les, kamu punya bakat besar. Tapi kalau kamu cuma jual di pasar atau Instagram, kamu nggak akan pernah naik level. Kamu perlu butik sendiri, bukan cuma butik biasa, tapi yang bisa bersaing dengan merek-merek besar, katanya sambil menusuk sepotong sate. Aku tersedak kopi yang baru ku minum. Butik sendiri? Maya, aku nggak punya modal. Tabunganku cuma cukup buat beli kain dan bayar kontrakan. Maya tersenyum licik, seperti punya rahasia besar. Aku kenal seseorang, investor yang suka mendanai desainer muda. Namanya Pak Bima. Dia punya galeri seni dan tertarik sama fashion lokal. Aku bisa atur pertemuan, tapi kamu harus bawa sesuatu yang bikin dia takjub. Aku menatap piringku. Jantungan. Butik sendiri? Itu mimpi yang selama ini kusimpan di sudut hati, tapi terasa mustahil. Namun, tatapan Maya penuh keyakinan, dan aku tahu ini kesempatan yang tak boleh kulewatkan.
Aku menghabiskan 2 minggu berikutnya untuk mempersiapkan presentasi. Aku membuat 3 desain pakaian eksklusif. Sebuah gaun malam dengan potongan off-shoulder dan bordir bunga mawar yang terinspirasi dari kebun kecil ibuku, sebuah setelan blazer dengan detail tenun modern, dan sebuah dress cocktail dengan siluet asimetris yang elegan. Aku juga membuat buku portofolio, menyusun sketsa-sketsaku dengan rapi, lengkap dengan cerita di balik setiap desain. Fashion bukan cuma pakaian, Les. Ini tentang cerita, tentang jiwa, kata Maya saat mengecek portofolioku. Aku mengangguk, meski perutku mulas karena gugup. Hari pertemuan dengan Pak Bima tiba. Kami bertemu di sebuah kafe bergaya industrial di SCBD, tempat yang biasanya jadi ajang pamer para pebisnis dan sosialita. Aku datang dengan gaun desainku sendiri, sederhana tapi anggun, berharap itu cukup untuk membuat kesan pertama. Pak Bima, pria berusia 50-an dengan kacamata tebal dan aura tenang, menatapku dengan penuh perhatian saat aku mempresentasikan visiku. Saya ingin membangun butik yang bukan cuma menjual pakaian, tapi merayakan cerita perempuan Indonesia. Setiap desain saya punya jiwa, dari perjuangan, dari mimpi, dari keteguhan hati. Kataku, suaraku sedikit gemetar tapi penuh semangat. Aku menunjukkan 3 pakaianku, menjelaskan detail bordir dan inspirasi di baliknya. Pak Bima diam sejenak, mengamati gaun mawar dengan tangan yang hati-hati. Kamu punya sesuatu yang langka, Lestari. Banyak desainer punya bakat, tapi sedikit yang punya cerita. Aku suka ini, katanya akhirnya. Aku akan investasi untuk butikmu, tapi dengan syarat. Kamu harus buktikan bahwa brand ini bisa menarik pasar kelas atas dalam 6 bulan. Aku hampir melompat dari kursi, tapi ku coba menahan diri. Terima kasih, Pak. Saya nggak akan mengecewakan, jawabku, meski dalam hati aku panik memikirkan tanggung jawab besar itu. Dengan dana dari Pak Bima, aku menyewa sebuah ruang kecil di kawasan Pantai Indah Kapuk, daerah yang mulai ramai dengan butik-butik mewah dan kafe estetik. Ruang itu tak besar, tapi letaknya strategis, dekat dengan kalangan elit yang jadi targetku. Aku menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk merenovasi tempat itu. Dinding dicat putih bersih, dengan aksen emas yang memberi kesan elegan. Aku memasang rak kayu untuk menampilkan pakaian dan lampu gantung kristal kecil yang kudesain sendiri. Nama butikku? Lestari Atelier. Sederhana, tapi itu namaku. Dan aku ingin dunia tahu bahwa Lestari bukan lagi janda mandul yang diremehkan. Proses kreatif untuk koleksi perdana butikku adalah perjuangan tersendiri. Aku ingin setiap pakaian mencerminkan identitasku. Kuat, elegan, tapi penuh cerita. Aku membuat 12 potong pakaian untuk koleksi pertama, yang kuberi nama Bangkit. Ada gaun malam dengan detail tenun Sulawesi, blazer dengan bordir tangan yang terinspirasi dari motif batik Betawi, dan rok midi dengan potongan modern yang cocok untuk wanita karir. Aku bekerja siang malam, sering begadang hingga mata pedih. Ibuku membantu menjahit bagian-bagian sederhana, sementara aku fokus pada detail rumit. Les, jangan lupa istirahat. Mimpimu besar, tapi tubuhmu cuma satu, kata ibuku suatu malam, sambil menyodorkan segelas air jahe hangat. Aku tersenyum lelah. Bu, ini cuma awal. Aku harus kasih yang terbaik. Untuk memasarkan butik, aku belajar hal baru, media sosial dan koneksi. Aku bekerja sama dengan seorang fotografer muda, Dika, yang kutemui di pameran fashion kecil. Ia membantu memotret koleksiku dengan estetika yang bersih dan modern, lalu mengunggahnya ke Instagram Lestari Atelier. Aku juga mulai menghadiri acara-acara fashion dan networking, meski sering merasa kecil di antara desainer besar dengan koneksi luas. Kamu dari mana? Label apa ini? Tanya seorang sosialita di sebuah acara. Aku menarik napas, tersenyum, dan menjawab. Lestari Atelier. Kami baru mulai, tapi kami punya cerita. Perlahan, nama butikku mulai dilirik. Beberapa influencer kecil memakai pakaianku, dan postingan mereka mendapat ribuan like. Namun, ada satu keputusan yang kini kerenungkan. Aku memilih untuk merahasiakan identitasku sebagai pemilik butik.
Biarkan pakaianku yang bicara dulu, kataku pada Maya saat ia menyarankan untuk tampil di depan publik. Aku tak ingin orang-orang tahu bahwa Lestari, janda mandul, yang dulu dihina, adalah otak di balik butik ini. Aku ingin keberhasilanku mengejutkan dunia terutama keluarga Rendra, pada waktu yang tepat. Kamu yakin, Les? Orang-orang akan penasaran siapa di balik ini. Aku tersenyum. Nanti mereka akan tahu. Tapi belum saatnya. 6 bulan berlalu, dan Lestari Atelier mulai dikenal di kalangan elit Jakarta. Koleksi, Bangkit, terjual habis dalam 3 bulan, dan aku mendapat pesanan khusus dari beberapa klien kaya, termasuk seorang aktris terkenal yang memakai gaunku di acara penghargaan. Media lokal mulai menulis tentang butik misterius dengan desain berjiwa. Aku membaca artikel-artikel itu di kontrakan, tersenyum kecil, tapi tak membiarkan diri terlena. Aku tahu, puncak perjuanganku akan datang di hari peresmian resmi butik, yang direncanakan bulan depan. Aku ingin acara itu megah, mengundang semua orang penting di dunia fashion Jakarta. Dan, tanpa kusadari saat itu, takdir akan mempertemukanku kembali dengan masa laluku. Malam itu, aku duduk di kontrakan, menatap sketsa baru untuk koleksi berikutnya. Di luar, Jakarta bising seperti biasa, tapi di dalam hati, aku merasa tenang. Aku telah membangun sesuatu dari nol, dari tangan yang pernah gemetar menandatangani surat cerai. Ini cuma awal, Les. Gumamku pada diri sendiri. Di sudut ruangan, mesin jahit ibuku masih berdengung, seperti irama perjuanganku yang tak pernah berhenti. Cahaya lampu kristal memantul lembut di dinding putih Lestari Atelier, menciptakan kilauan elegan yang memenuhi ruang butik kecilku di Pantai Indah Kapuk. Hari ini adalah puncak dari 2 tahun perjuangan, hari peresmian resmi butikku. Aroma bunga melati dan mawar dari dekorasi meja menyambut tamu, sementara alunan musik akustik lembut mengalir dari speaker tersembunyi. Koleksi, Bangkit, tersusun rapi di rak-rak kayu, gaun-gaun dengan bordir tangan dan setelan modern yang telah mencuri perhatian media fashion lokal. Aku berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun sederhana berwarna biru safir desainku sendiri, memeriksa setiap detail dengan jantungan. Ini bukan sekadar peresmian. Ini adalah deklarasi bahwa Lestari, yang pernah dihina sebagai mandul dan miskin, kini berdiri di panggungnya sendiri. Pagi ini dimulai dengan kekacauan kecil. Catering terlambat datang, dan salah satu lampu gantung tiba-tiba mati. Aku panik, tapi Maya, yang setia mendampingiku, menenangkanku. Les, tarik napas. Ini hari kamu. Semua akan baik-baik saja, katanya sambil membantu menyusun papan nama di pintu masuk. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Tim kecilku, Dika, fotografer yang kini jadi asisten pemasaran, dan 2 penjahit muda yang kurekrut, bekerja keras memastikan semuanya sempurna. Undangan telah disebar ke influencer, jurnalis fashion, dan klien elit. Aku ingin acara ini jadi pembicaraan kota, tapi aku tetap bersikeras merahasiakan identitasku sebagai pemilik. Biarkan mereka bertanya-tanya dulu, kataku pada Maya. Ia menggeleng, tapi tersenyum. Kamu dan drama misteriusmu ini, Les. Pukul 18. Tamu mulai berdatangan. Wanita-wanita dengan gaun mewah, pria dengan setelan rapi, dan beberapa wajah familiar dari dunia fashion Jakarta memenuhi ruangan. Aku berdiri di dekat pintu masuk, menyapa tamu dengan senyum yang kuharap terlihat percaya diri. Seorang jurnalis dari majalah fashion ternama mendekat, memuji koleksiku. Desainnya sangat berjiwa. Siapa dalang di balik Lestari Atelier? Tanyanya, pena di tangannya siap mencatat. Aku tersenyum, menjawab dengan hati-hati. Kami tim kecil yang ingin merayakan cerita perempuan Indonesia. Desain ini adalah cerminan perjuangan dan mimpi. Ia mengangguk, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Aku tahu, pertanyaan itu akan terus muncul. Saat suasana semakin ramai, aku melangkah ke belakang, ke ruang kecil yang kujadikan kantor sementara, untuk memeriksa daftar tamu. Dika mendekat, sedikit panik. Les, ada tamu VIP yang baru datang. Mereka nggak didaftar awal, tapi entah kenapa masuk.
Aku dengar mereka keluarga besar di bisnis tekstil. Jantungku berdegup kencang. Bisnis tekstil? Jakarta penuh dengan pengusaha tekstil. Tapi firasat buruk mulai menggelitik. Siapa mereka? Tanyaku. Mencoba tetap tenang. Dika mengangguk ke arah pintu masuk. Lihat sendiri. Aku melangkah keluar. Dan dunia seolah berhenti berputar. Di tengah kerumunan, berdiri Rendra, mantan suamiku, dengan setelan hitam yang rapi, lengkap dengan senyum sok percaya diri yang kukenal baik. Di sampingnya, Bu Ratna, mertuaku, mengenakan gaun merah menyala dengan perhiasan berlian yang mencolok. Pak Hadi, ayah mertuaku, ada di belakang mereka, berbincang dengan seorang pria yang sepertinya kolega bisnis. Aku membeku. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Aku tak pernah mengundang mereka. Tapi kemudian aku teringat. Undangan terbuka untuk para pengusaha tekstil mungkin telah sampai ke tangan mereka melalui koneksi. Aku mencoba menarik napas, menyembunyikan diri di balik pilar dekoratif. Tenang, Les. Mereka nggak tahu kamu di sini. Bisikku pada diri sendiri. Aku memutuskan untuk tetap di belakang layar, mengawasi dari kejauhan. Maya, yang memperhatikan ekspresiku, mendekat. Itu, keluarga mantanmu, ya? Bisiknya. Aku mengangguk pelan, tak bisa berkata-kata. Jangan khawatir. Kamu nggak perlu muncul kalau nggak mau. Biar aku yang handle tamu, katanya, menepuk pundakku. Tapi aku tahu, aku tak bisa bersembunyi selamanya. Rendra dan keluarganya berjalan mengelilingi butik, mengamati koleksiku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bu Ratna mengambil gaun mawar dari rak, memeriksanya dengan tatapan merendahkan, lalu berkata cukup keras hingga beberapa tamu mendengar. Desainnya lumayan, tapi siapa yang punya butik ini? Kok berani buka di kawasan elit begini? Pasti pinjam duit bank. Rendra tertawa kecil, menambahkan. Atau mungkin cari investor kaya yang gampang ditipu. Aku mengepalkan tangan di balik pilar, merasa darahku mendidih. Mereka tak berubah, masih sombong, masih meremehkan siapapun yang mereka anggap di bawah mereka. Aku hampir melangkah keluar untuk menghadapi mereka, tapi Maya menahanku. Les, jangan sekarang. Tunggu momen yang tepat. Acara ini milikmu, jangan biarkan mereka rusak, bisiknya. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Aku kembali ke ruang belakang, memeriksa catatan untuk pidato pembukaan yang akan dimulai dalam 30 menit. Aku awalnya berencana membiarkan Maya yang berbicara, tapi firasatku berkata lain. Mungkin ini saatnya, saat untuk menunjukkan kepada dunia, dan kepada mereka, siapa Lestari sebenarnya. Sementara itu, suasana di butik semakin meriah. Influencer mengambil foto di depan etalase. Jurnalis sibuk mewawancarai tamu, dan beberapa klien elit sudah memesan pakaian dari koleksi Bangkit. Aku mengintip dari balik pintu, melihat Bu Ratna berbincang dengan seorang sosialita terkenal, mungkin mencoba memamerkan koneksi keluarganya. Rendra, di sisi lain, sibuk menggoda seorang wanita muda yang sepertinya asisten salah satu tamu. Aku menggeleng pelan. Masih sama, Ren, gumamku. Tapi di dalam hati, aku merasa ada kekuatan baru. Mereka tak tahu bahwa mereka sedang berdiri di kerajaanku, kerajaan yang kubangun dari nol, dari air mata dan kerja keras. Pukul 19.30, Dika memberi isyarat bahwa saatnya pidato pembukaan. Aku menarik napas dalam-dalam, memeriksa pantulan diriku di cermin kecil di ruang belakang. Gaun biru safir itu memeluk tubuhku dengan sempurna, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti ratu, bukan gadis kampung yang dulu mereka hina. Ini waktunya, Les, kataku pada diri sendiri. Tapi sebelum melangkah ke panggung kecil di tengah butik, aku mendengar suara Bu Ratna lagi, kali ini lebih keras, seolah sengaja ingin didengar. Butik ini megah, tapi sayang, pasti nggak akan bertahan lama. Orang kaya kita tahu, cuma orang dengan nama besar yang bisa sukses di sini. Tawa kecilnya menggema, dan beberapa tamu menoleh, beberapa dengan ekspresi tak nyaman. Aku mengepalkan tangan, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan tekad. Aku melangkah keluar dari ruang belakang,
menuju panggung, siap untuk mengubah permainan. Mereka tak tahu bahwa malam ini, Lestari Atelier bukan hanya tentang fashion, ini tentang membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah mereka buang bisa bangkit lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Langkahku mantap, meski jantungan. Malam ini, dunia akan tahu siapa Lestari, dan keluarga Rendra akan belajar bahwa mereka telah meremehkan orang yang salah. Gemuruh tepuk tangan tamu-tamu di Lestari Atelier masih terngiang di telingaku saat aku berdiri di balik pilar dekoratif. Jantungku berdegup kencang. Butikku penuh sesak dengan wajah-wajah elit Jakarta. Sosialita dengan gaun berkilau, pengusaha dengan setelan mahal, dan jurnalis fashion yang sibuk mencatat. Koleksi, bangkit, yang terpajang di rak-rak kayu mendapat pujian. Dan aroma melati dari dekorasi meja bercampur dengan aroma anggur putih yang disajikan pelayan. Malam peresmian ini seharusnya menjadi puncak kebanggaanku, tapi kehadiran tak terduga dari Rendra, mantan suamiku, bersama Bu Ratna dan Pak Hadi, mertuaku, membuat udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku masih berusaha mencerna kenyataan bahwa mereka ada di sini, di kerajaanku, tanpa tahu bahwa akulah otak di balik semua ini. Aku mengintip dari balik pilar, berusaha menjaga ketenangan. Maya, yang berdiri di dekat meja minuman, menangkap pandanganku dan mengangguk pelan, seolah mengingatkanku untuk tetap fokus. Tapi suara Bu Ratna, yang tajam dan penuh ejekan, tiba-tiba memecah keriuhan ruangan. "Lihat ini, Ren," katanya cukup keras, sambil mengangkat gaun mawar dari koleksiku dengan 2 jari, seolah itu barang murahan. Desainnya lumayan. Tapi apa ia orang biasa bisa buka butik di PIK? Pasti ada yang sponsor. Entah siapa yang ketipu. Rendra, yang berdiri di sampingnya, terkekeh. Mungkin pinjam duit bank, MA, atau cari investor tua yang suka cewek muda. Balasnya, suaranya penuh cemoohan. Beberapa tamu di dekat mereka menoleh, beberapa dengan ekspresi canggung, tapi tak ada yang berani menegur. Aku merasa darahku mendidih. Kata-kata itu seperti pisau yang menikam luka lama, luka yang mereka torehkan selama 3 tahun pernikahanku. Mandul, miskin, tak berguna. Gemas suara Bu Ratna dari masa lalu bercampur dengan cemoohan mereka sekarang. Aku mengepalkan tangan, kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Ingin rasanya aku melangkah keluar, menghadapi mereka, dan berteriak bahwa akulah pemilik butik ini. Tapi aku ingat nasihat Maya. Jangan biarkan emosi merusak momenmu, Les. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi detik berikutnya, keadaan menjadi lebih buruk. Bu Ratna, yang kini berjalan ke tengah ruangan dengan gaun merah menyala dan perhiasan berlian yang mencolok, tiba-tiba menatapku. Aku tak sempat bersembunyi. Matanya menyipit, dan senyum sinis yang kukenal baik muncul di wajahnya. "Lestari?" katanya. Suaranya cukup keras hingga beberapa tamu di sekitar kami menoleh. "Ngapain orang mandul dan miskin bisa di sini?" Ia berhenti sejenak, seolah menikmati efek kata-katanya, lalu menambahkan. "Jadi pelayan di acara begini, ya? Cocok, sih." Tawa kecilnya menggema, dan Rendra, yang kini berdiri di sampingnya, menatapku dengan ekspresi campur aduk, antara kaget dan jijik. Pak Hadi, yang biasanya pendiam, hanya menggeleng pelan, seolah kehadiranku adalah noda di acara mewah ini. Ruangan terasa membeku. Beberapa tamu yang mendengar mulai berbisik, dan aku bisa merasakan tatapan mereka menusukku. Dika, yang berdiri di dekat meja catering, tampak panik, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Maya melangkah mendekat, mencoba menarik perhatian tamu lain dengan mengajak mereka melihat koleksi. Tapi kerusakan sudah terjadi. Aku berdiri di tempat. Kaki terasa seperti ditancapkan ke lantai. Hinaan itu bukan hal baru. Aku sudah mendengarnya ratusan kali selama pernikahanku. Tapi di sini, di butikku sendiri, di malam yang seharusnya menjadi milikku, kata-kata itu terasa seperti tamparan yang lebih keras dari sebelumnya. Aku ingin berteriak, ingin membalas, tapi sesuatu dalam diriku berkata untuk tetap diam. Aku menunduk sejenak, menarik napas panjang, dan mengingatkan diri sendiri. Ini bukan waktunya, Les. Mereka akan tahu siapa kamu, tapi bukan sekarang. Aku mengangkat wajah,
memaksakan senyum tipis, dan berkata dengan suara yang kuharap terdengar tenang. Selamat malam, Bu Ratna, Pak Hadi, Rendra. Selamat datang di Lestari Atelier. Aku berbalik, berjalan menuju ruang belakang, meninggalkan mereka dengan ekspresi bingung. Bu Ratna tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi seorang tamu menyapanya, memecah momen itu. Di ruang belakang, aku bersandar di dinding, tanganku gemetar. Air mata hampir jatuh, tapi aku menahannya. Mereka nggak tahu, Les. Mereka nggak tahu ini butikmu. Gumamku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Dika masuk. Wajahnya penuh kekhawatiran. Les, kamu oke? Aku dengar tadi. Siapa mereka? Kok bisa sejahat itu? Aku menggeleng, tak ingin menceritakan detail. Orang dari masa lalu. Jangan khawatir, Dik. Aku baik-baik saja. Tapi aku tahu, aku tak baik-baik saja. Hinaan mereka seperti membuka kembali luka yang kucoba tutup dengan kerja keras dan mimpi. Maya masuk beberapa menit kemudian. Matanya penuh api. Les, aku tahu kamu mau sembunyikan identitasmu, tapi orang-orang itu, mereka nggak pantas ada di sini. Mau aku usir? Aku tersenyum kecil, menghargai keberpihakannya. Nggak perlu, Maya. Biarkan mereka menikmati malam ini. Mereka akan tahu sendiri siapa yang sebenarnya berdiri di sini. Maya mengangguk, meski tampak tak puas. Oke, tapi kalau mereka buat ulah lagi, aku nggak janji akan diam, katanya, lalu kembali ke ruangan utama untuk mengurus tamu. Aku duduk di kursi kecil di ruang belakang, menatap pantulan diriku di cermin. Gaun biru safir yang kukenakan terlihat sempurna, tapi wajahku penuh bayang-bayang keraguan. Aku teringat malam-malam di rumah mertua, saat Bu Ratna memaksaku makan di dapur bersama pelayan karena kamu nggak pantas di meja makan kami. Aku teringat Rendra yang diam saja saat ibunya menghinaku, dan Pak Hadi yang selalu memandangku seolah aku tak ada. Tapi aku juga teringat perjuanganku, malam-malam begadang menjahit, sketsa yang kugambar dengan tangan gemetar, dan klien pertama yang memuji karyaku. Aku bukan lagi Lestari yang mereka kenal. Pukul 19.30 mendekati, dan Dika mengetuk pintu. Les, waktunya pidato pembukaan. Kamu yakin gak mau Maya yang bicara? Aku menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan memeriksa pantulanku sekali lagi. Aku yang akan bicara, Dik, kataku. Suaraku lebih mantap dari yang kukira. Aku tahu, momen ini akan mengubah segalanya. Hinaan Bu Ratna tadi bukan akhir. Itu hanya bahan bakar untuk tekadku. Aku melangkah keluar, menuju panggung kecil di tengah butik, siap menghadapi dunia, dan mereka yang pernah meremehkanku. Malam ini, Lestari Atelier akan bersinar, dan aku akan memastikan bahwa Rendra dan keluarganya tahu bahwa mereka telah salah menilaiku. Cahaya lampu kristal Lestari Atelier memantul di wajah para tamu, menciptakan suasana hangat namun tegang bagiku. Jantungku berdetak kencang saat aku melangkah menuju panggung kecil di tengah butik. Gaun biru safir desainku sendiri menempel sempurna di tubuhku, memberi kekuatan yang tak bisa kujelaskan. Hinaan Bu Ratna masih bergema di kepalaku. Ngapain orang mandul dan miskin bisa di sini? Dan tawa kecil Rendra seperti menyalakan api di dadaku. Mereka, keluarga yang pernah menghancurkan harga diriku, kini berdiri di antara tamu-tamu elit. Tak tahu bahwa mereka sedang berada di kerajaanku. Malam ini, aku akan mengubah permainan. Malam ini, dunia akan tahu siapa Lestari sebenarnya. Aku menarik napas dalam-dalam, berdiri di depan mikrofon sederhana yang diletakkan di panggung. Sorotan lampu spotlight menyilaukanku sejenak. Tapi aku memaksa diri tetap tenang. Ruangan yang tadinya penuh dengan obrolan tamu mulai senyap. Semua mata tertuju padaku. Di sudut ruangan, Maya berdiri dengan senyum bangga, sementara Dika, yang memegang kamera untuk mengabadikan momen, memberi isyarat jempol. Aku mencari wajah Rendra dan mertuaku di antara kerumunan. Mereka ada di dekat rak gaun mawar. Bu Ratna masih memegang gelas anggur dengan ekspresi meremehkan. Rendra berbisik pada seorang wanita di sampingnya, dan Pak Hadi tampak bosan, memeriksa ponselnya. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi.
Selamat malam, para tamu terhormat. Kataku, suaraku lebih mantap dari yang kuharapkan. Terima kasih telah hadir di peresmian resmi Lestari Atelier. Malam ini adalah momen spesial, bukan hanya untuk butik ini, tapi untuk sebuah perjalanan. Perjalanan tentang mimpi, perjuangan, dan keteguhan hati. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Beberapa tamu mengangguk, jurnalis mulai mencatat, dan influencer mengarahkan ponsel mereka untuk merekam. Aku melanjutkan, setiap pakaian di butik ini bukan sekadar kain dan jahitan. Mereka adalah cerita, koleksi, bangkit, yang Anda lihat malam ini lahir dari tangan seseorang yang pernah dianggap tak layak. Seseorang yang dihina karena dianggap tak bisa apa-apa. Tapi orang itu memilih untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan, meski dunia mencoba menjatuhkannya. Aku menatap lurus ke arah Bu Ratna, yang kini mulai memperhatikan dengan alis terangkat. Rendra menoleh, ekspresinya berubah dari acuh menjadi bingung. Pak Hadi menurunkan ponselnya, matanya menyipit ke arahku. Aku tersenyum kecil, lalu melangkah ke sisi panggung, mendekati rak tempat gaun mawar dipajang. Gaun ini, misalnya, kataku, mengambil gaun itu dengan hati-hati, terinspirasi dari kebun kecil ibuku di Tanah Abang. Setiap bordir bunga mawar di sini dijahit dengan tangan, dengan cinta, dengan air mata, dan dengan tekad untuk membuktikan bahwa keindahan bisa lahir dari kesederhanaan. Aku menatap Bu Ratna langsung saat mengatakan ini, dan wajahnya mulai memucat. Ia pasti mulai menyadari sesuatu, tapi aku belum selesai. Saya tahu banyak dari Anda penasaran siapa di balik Lestari Atelier. Lanjutku, suaraku kini lebih keras, penuh keyakinan. Malam ini, saya akan menjawab pertanyaan itu. Saya Lestari, pemilik dan desainer di balik butik ini. Saya adalah wanita yang pernah diremehkan, dihina, dan dibuang karena dianggap tak cukup baik. Tapi saya di sini, berdiri di depan Anda semua, untuk membuktikan bahwa saya cukup, lebih dari cukup. Sorak tepuk tangan meledak di ruangan, tapi mataku terkunci pada Rendra dan mertuaku. Bu Ratna menjatuhkan gelas anggurnya. Bunyi kaca pecah terdengar nyaring, membuat beberapa tamu menoleh. Wajahnya pucat pasi, mulutnya terbuka seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Rendra menatapku dengan mata membelalak, seperti melihat hantu. Pak Hadi, yang biasanya tenang, tampak terguncang. Tangannya menggenggam lengan istrinya seolah mencoba menahannya. Aku bisa melihat kejutan dan malu di wajah mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa menang. Malam ini, lanjutku, mengabaikan kegaduhan kecil yang mereka sebabkan. Lestari Atelier bukan hanya tentang fashion. Ini tentang memberi suara pada mereka yang pernah dianggap tak berarti. Setiap jahitan di sini adalah bukti bahwa Anda bisa bangkit. Tak peduli seberapa dalam Anda pernah jatuh. Aku menutup pidatoku dengan ucapan terima kasih. Dan ruangan meledak dalam tepuk tangan yang lebih keras. Jurnalis berebut mendekat, influencer memuji di media sosial, dan tamu-tamu elit mulai berbisik tentang Lestari, desainer misterius yang ternyata begitu inspiratif. Aku melangkah turun dari panggung, masih merasakan adrenalin mengalir di tubuhku. Maya memelukku erat, berbisik, "Kamu luar biasa, Les. Mereka pasti syok banget." Aku tersenyum, tapi mataku tak lepas dari keluarga Rendra. Bu Ratna mencoba menyusun senyum palsu, berbisik pada Rendra, yang tampak tak bisa berkata-kata. Pak Hadi menarik mereka berdua menuju pintu keluar, seolah ingin segera kabur dari situasi itu. Tapi sebelum mereka pergi, aku melangkah mendekat, tak bisa menahan diri. "Bu Ratna, Pak Hadi, Rendra," kataku dengan suara tenang tapi tegas. "Terima kasih sudah datang. Saya harap Anda menikmati acara malam ini." Aku sengaja menekankan kata, "saya," dan ekspresi mereka semakin kacau. Bu Ratna membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Rendra menatapku, wajahnya campuran antara malu dan kemarahan. "Les, kamu," gumamnya, tapi aku memotongnya dengan senyum. "Selamat malam," kataku, lalu berbalik, meninggalkan mereka dalam keheningan yang canggung.
Sisa malam itu berjalan seperti mimpi. Tamu-tamu memuji koleksiku, beberapa memesan pakaian langsung, dan jurnalis meminta wawancara eksklusif. Media sosial dipenuhi postingan tentang Lestari Atelier, dengan tagar bangkit menjadi trending di Instagram malam itu. Tapi di tengah euforia, aku tak bisa melupakan wajah-wajah syok keluarga Rendra. Mereka yang dulu menghinaku sebagai mandul dan miskin, kini terpojok, malu di depan kerumunan yang memujaku. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, ini adalah deklarasi bahwa aku, Lestari, telah mengambil kembali harga diriku. Saat acara berakhir dan tamu-tamu mulai pulang, aku berdiri di tengah butik yang kini sepi, menatap gaun mawar di rak. Ini baru awal, gumamku. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Keluarga Rendra mungkin terkejut malam ini, tapi aku ingin mereka merasakan lebih dari sekadar malu. Aku ingin mereka tahu bahwa menghina seseorang bisa berbalik seperti bumerang, dan aku akan memastikan bumerang itu mengenai mereka dengan tepat. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela besar Lestari Atelier, menerangi gaun-gaun yang tergantung rapi di rak kayu. Seminggu telah berlalu sejak peresmian butik, dan Jakarta masih ramai membicarakan Lestari, desainer misterius yang mengguncang dunia fashion lokal. Artikel-artikel di majalah fashion memuji koleksi Bangkit sebagai perpaduan sempurna antara keanggunan dan cerita, sementara media sosial dipenuhi tagar Lestari Atelier dan Bangkit. Tapi di tengah euforia itu, hatiku dipenuhi perasaan lain, bukan hanya kebanggaan, tapi juga tekad membara untuk membuat keluarga Rendra membayar atas hinaan mereka selama ini. Namun, aku ingin melakukannya dengan caraku, elegan, cerdas, dan tak terbantahkan. Pagi itu, aku duduk di ruang kecil yang kini menjadi kantorku di butik, menyeruput kopi sambil mengecek email. Ada undangan wawancara dari beberapa media, permintaan kolaborasi dari influencer, dan pesanan khusus dari klien elit. Aku tersenyum kecil, masih tak percaya bahwa mimpiku kini jadi kenyataan. Tapi pikiranku tak bisa lepas dari wajah syok Bu Ratna, Rendra, dan Pak Hadi saat aku mengungkap identitasku di malam peresmian. Hinaan mereka, mandul dan miskin, masih terngiang, seperti duri yang tertancap di hati. Aku tahu, sekadar membuat mereka malu di depan tamu tak cukup. Aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan selama 3 tahun. Diabaikan, diremehkan, dan kehilangan segalanya. Maya masuk ruangan, membawa setumpuk majalah fashion. Les, lihat ini. Kamu ada di headline 3 majalah. Katanya, matanya berbinar. Aku mengangguk, tapi pikiranku melayang. Maya, kamu tahu keluarga yang bikin gaduh di peresmian? Mereka mantan keluargaku. Kataku tiba-tiba, suaraku pelan tapi tegas. Maya membelalak, lalu duduk di depanku. Mantan keluarga? Maksudnya, mantan suami dan mertua? Les, kenapa kamu nggak cerita dari dulu? Aku menghela napas, lalu menceritakan sekilas tentang pernikahanku yang penuh luka, hinaan Bu Ratna, dan pengkhianatan Rendra. Maya mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, lalu menepuk tanganku. Les, kamu luar biasa. Tapi, apa rencanamu sekarang? Aku lihat matamu. Kamu nggak akan diam saja, kan? Aku tersenyum tipis. Aku nggak akan turun ke level mereka, Maya. Tapi aku akan pastikan mereka tahu akibatnya meremehkan orang. Maya mengangguk, seolah tahu aku punya rencana. Dan memang aku punya. Rencana yang tak melibatkan teriakan atau drama murahan, tapi kekuatan yang kubangun dari nol, pengaruhku. Langkah pertamaku dimulai tanpa sengaja. Seorang jurnalis fashion, Anita, yang hadir di peresmian, menghubungiku untuk wawancara eksklusif. Di sela wawancara, ia bertanya tentang inspirasi di balik koleksi Bangkit. Aku memilih kata-kataku dengan hati-hati. Koleksi ini lahir dari perjuangan pribadi, kataku. Saya pernah dianggap tak layak oleh orang-orang tertentu, dihina karena latar belakang saya yang sederhana dan karena saya tak memenuhi ekspektasi mereka. Tapi saya belajar bahwa harga diri bukan ditentukan oleh kata orang lain, melainkan oleh apa yang kita ciptakan. Anita mencatat dengan antusias.
Dan aku tahu cerita itu akan menyebar. Aku tak menyebut nama Rendra atau mertuaku, tapi Jakarta adalah kota kecil untuk gosip. Orang-orang akan menghubungkan titik-titiknya. Benar saja, beberapa hari kemudian, artikel itu terbit dengan judul Lestari, dari nol ke puncak, kisah desainer yang bangkit dari penghinaan. Artikel itu tak hanya memuji desainku, tapi juga menggambarkan perjuanganku sebagai wanita yang dihina karena ketidaksempurnaan oleh keluarga mantan. Meski tak menyebut nama, deskripsi tentang keluarga pengusaha tekstil yang sombong cukup jelas bagi siapa saja yang mengenal Rendra dan keluarganya. Media sosial mulai ramai dengan spekulasi, dan beberapa akun gosip mulai menyebut nama keluarga Rendra secara tak langsung. Aku tak berhenti di situ. Aku tahu bisnis tekstil keluarga Rendra bergantung pada koneksi sosial dan reputasi. Mereka sering membanggakan diri sebagai pemasok kain untuk desainer ternama. Maka, aku mulai membangun hubungan dengan klien-klien besar mereka. Dengan bantuan Pak Bima, investor butiku, aku mendapat undangan ke acara eksklusif para pengusaha fashion. Di sana, aku memperkenalkan diri sebagai desainer Lestari Atelier, menawarkan kolaborasi dengan merek-merek besar. Aku tak pernah menyebut nama Rendra, tapi aku memastikan setiap orang tahu bahwa kain-kainku bersumber dari pemasok lokal lain yang lebih etis dan berkualitas. Perlahan, beberapa desainer yang dulu bekerja dengan keluarga Rendra mulai beralih, terpikat oleh cerita dan kualitas karyaku. Efeknya mulai terasa. Dika, yang kini juga menjadi mata-mataku di dunia fashion, melaporkan bahwa bisnis tekstil Rendra mulai goyah. Les, aku dengar dari teman di industri, beberapa klien besar mereka batal kontrak. Katanya, mereka nggak suka sama gosip soal keluarga yang sombong itu. Katanya sambil tersenyum licik. Aku mengangguk, tak menunjukkan kegembiraan berlebihan. Ini bukan tentang menghancurkan mereka. Ini tentang menunjukkan bahwa tindakan mereka ada konsekuensinya. Sementara itu, Bu Ratna, yang dulu selalu tampil di acara sosialita dengan senyum penuh percaya diri, mulai jarang terlihat. Aku mendengar dari seorang teman bahwa ia membatalkan kehadiran di beberapa acara karena malu dengan gosip. Rendra, di sisi lain, mencoba menutupi masalah dengan memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Tapi postingannya kini lebih sering mendapat komentar sinis daripada pujian. Karma berjalan pelan, tapi pasti. Gumamku saat melihat Instagramnya, penuh foto dengan mobil mewah yang mungkin dibeli dengan pinjaman. Aku tetap fokus pada butikku. Koleksi, bangkit, terus terjual, dan aku mulai merancang koleksi baru, teguh, yang terinspirasi dari kekuatan batin perempuan. Aku juga mulai mengadakan lokakarya kecil untuk perempuan muda dari latar belakang sederhana, mengajari mereka dasar-dasar desain dan menjahit. Kalau aku bisa bangkit, kalian juga bisa, kataku pada mereka, dan mata mereka berbinar penuh harapan. Aku tak ingin menjadi seperti Bu Ratna, yang menghina orang lain untuk merasa lebih tinggi. Aku ingin membangun, bukan menghancurkan, tapi untuk keluarga Rendra, aku tak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Malam itu, saat aku menutup butik dan berjalan pulang ke kontrakan, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Lestari, kita perlu bicara. Ini Rendra. Aku menatap pesan itu, jantungku berdegup, tapi bukan karena takut, melainkan antisipasi. Aku tak membalas, tapi aku tahu, pertemuan itu akan datang. Dan ketika saatnya tiba, aku akan memastikan mereka mengerti bahwa Lestari yang dulu mereka hina kini adalah wanita yang tak bisa mereka remehkan lagi. Cahaya bulan purnama menyelinap melalui jendela butikku, menerangi meja kerja yang penuh dengan sketsa baru untuk koleksi, teguh. Lestari Atelier kini bukan lagi nama asing di Jakarta. Koleksi, bangkit, telah terjual habis, dan pesanan untuk pakaian custom dari klien elit terus berdatangan. Media masih ramai membahas kisahku sebagai desainer yang bangkit dari nol, dan tagar Lestari Atelier terus trending di media sosial. Tapi di tengah kesuksesan ini, ada kepuasan lain yang menggelitik hatiku, menyaksikan keluarga Rendra yang pernah menghinaku sebagai mandul dan miskin, perlahan kehilangan segalanya yang mereka banggakan. Aku tak perlu turun tangan secara langsung, kata-kata mereka sendiri,
yang dulu mereka gunakan untuk menjatuhkanku, kini menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi mereka. Seminggu setelah peresmian butik, gosip tentang keluarga Rendra mulai menyebar seperti api di kalangan sosialita dan pengusaha Jakarta. Artikel wawancaraku dengan Anita, yang mengisyaratkan keluarga pengusaha tekstil yang sombong, menjadi pemicu. Meski aku tak pernah menyebut nama mereka secara eksplisit, Jakarta adalah kota kecil untuk rahasia besar. Orang-orang mulai menghubungkan ceritaku dengan keluarga Rendra, terutama setelah beberapa tamu di peresmian butik menceritakan kembali hinaan Bu Ratna. Ngapain orang mandul dan miskin bisa di sini? Ke komunitas mereka. Media sosial mempercepat penyebaran cerita itu, dengan akun-akun gosip memposting spekulasi tentang keluarga tekstil yang meremehkan desainer berbakat. Aku tak menyangka efeknya begitu cepat dan dahsyat. Bisnis tekstil keluarga Rendra, yang selama ini menjadi kebanggaan mereka, mulai goyah. Dika, yang selalu membawa kabar terbaru dari dunia fashion, datang ke butik suatu sore dengan wajah penuh semangat. Les, kamu harus dengar ini. 3 klien besar Rendra Tekstile batal kontrak minggu ini. Katanya, mereka nggak mau kerjasama dengan orang yang punya reputasi buruk. Katanya sambil menyerahkan ponselnya, menunjukkan email internal dari sebuah merek fashion ternama yang bocor ke publik. Email itu menyebutkan bahwa mereka beralih ke pemasok lain karena masalah etika dengan Rendra Tekstile. Aku mengangguk, menahan senyum. Karma bekerja dengan caranya sendiri, Dik. Kataku, meski dalam hati aku merasa seperti memenangkan pertarungan tanpa harus mengangkat tangan. Bu Ratna, yang dulu selalu tampil di acara sosialita dengan perhiasan berlian dan gaun mencolok, kini jarang terlihat di publik. Aku mendengar dari seorang klien, yang kebetulan teman Bu Ratna, bahwa ia membatalkan kehadiran di beberapa acara amal dan gala dinner karena malu dengan gosip. Dia bilang dia nggak tahan lihat orang-orang berbisik tentang keluarganya. Kata klien itu sambil mencoba gaun di butikku. Aku hanya tersenyum sopan, berkata, "Oh, kasihan. Semoga dia baik-baik saja." Tapi dalam hati, aku tahu ini baru permulaan. Reputasi adalah mata uang di dunia sosialita, dan Bu Ratna kehilangan miliknya dengan cepat. Rendra, di sisi lain, mencoba menutupi kehancuran keluarganya dengan gaya hidup mewah yang semakin sembrono. Ia sering memposting foto di Instagram, berpose di depan mobil sport atau di klub malam elit, tapi komentar di postingannya kini lebih banyak berisi ejekan daripada pujian. Masih sok kaya, padahal bisnisnya udah morat-marit, tulis salah satu netizen. Aku tak sengaja melihat postingannya saat scroll Instagram, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kasihan. Tapi hanya sedetik. Aku teringat malam-malam ketika ia diam saja saat ibunya menghinaku, atau saat ia pulang dengan bau parfum wanita lain. Rasa kasihan itu cepat hilang, digantikan tekad untuk terus melangkah maju. Aku mempercepat langkahku di dunia fashion untuk memastikan keluarga Rendra tak bisa bangkit dengan mudah. Dengan bantuan Pak Bima, aku mendapat kesempatan bertemu dengan beberapa pemilik merek fashion internasional yang sedang mencari desainer lokal untuk kolaborasi. Di sebuah acara di Bali, aku mempresentasikan koleksiku dan berhasil menarik perhatian sebuah merek ternama dari Singapura. Mereka memesan 50 potong pakaian untuk butik mereka, dan yang lebih penting, mereka memilih pemasok kain lokal yang kurekomendasikan, bukan Rendra Tekstile. Kami suka cerita di balik desainmu, Lestari. Dan kami ingin kerjasama dengan pemasok yang punya nilai sama, kata perwakilan merek itu. Aku tersenyum, tahu bahwa setiap kontrak yang kualihkan dari Rendra Tekstile adalah pukulan lain bagi mereka. Efeknya semakin terasa. Dika membawa kabar bahwa Rendra Tekstile terpaksa menutup salah satu gudang mereka di Cikupa karena tak mampu membayar sewa. Karyawan mereka mulai dirumahkan, dan gosip tentang kebangkrutan mulai menyebar. Pak Hadi, yang dulu selalu tampil tenang dan berwibawa, kini terlihat lebih tua dari usianya. Aku tak sengaja melihatnya di sebuah kafe di Senayan, duduk sendirian dengan wajah murung, memeriksa dokumen dengan ekspresi putus asa. Aku hampir merasa bersalah, tapi lalu aku teringat kata-katanya saat perceraian. "Kamu mau malu seumur hidup?" Katanya mandul. "Sekarang mau rebut harta." Rasa bersalah itu lenyap seketika. Sementara itu,
Aku tetap menjaga sikap elegan. Aku tak pernah menyebut nama mereka di depan publik. Tak pernah menjelekkan mereka secara terang-terangan. Aku membiarkan tindakan dan kesuksesanku yang berbicara. Lestari Atelier terus berkembang, dan aku mulai merencanakan peluncuran koleksi, Teguh, yang akan lebih besar dari Bangkit. Aku juga mengadakan lebih banyak lokakarya untuk perempuan muda, berbagi kisahku untuk menginspirasi mereka. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai kalian, kataku pada mereka. Dan setiap kali aku melihat mata mereka berbinar, aku merasa sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar butik. Namun, di tengah semua ini, pesan dari Rendra yang kuterima beberapa hari lalu masih menghantui pikiranku. Lestari, kita perlu bicara. Aku belum membalas, tapi aku tahu pertemuan itu tak bisa dihindari. Suatu malam, saat aku sedang menutup butik, ponselku berbunyi lagi. Nomor yang sama. Les, aku tahu kamu marah. Tapi tolong, dengar aku dulu. Bisnis keluargaku hancur. Aku butuh bantuanmu. Aku menatap pesan itu. Jari-jari menggenggam ponsel erat. Bantuan? Setelah semua yang mereka lakukan? Aku tak membalas. Tapi aku tahu, saat kami bertemu, aku akan memastikan Rendra dan keluarganya mengerti bahwa mereka tak hanya kehilangan bisnis. Mereka kehilangan kesempatan untuk menghargai seseorang yang kini berdiri jauh di atas mereka. Aku berjalan keluar butik, mengunci pintu, dan menatap langit malam Jakarta. Bintang-bintang redup di balik polusi, tapi aku merasa seperti salah satu dari mereka. Kecil, tapi bersinar dengan kekuatan sendiri. Keluarga Rendra mungkin sedang jatuh ke dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Tapi aku sedang membangun surga. Jahitan demi jahitan, mimpi demi mimpi. Cahaya senja yang oranye menyusup melalui jendela besar Lestari Atelier, mewarnai gaun-gaun di rak kayu dengan nuansa hangat yang lembut. Aku duduk di kursi rotan di sudut ruangan, menyeruput teh jahe hangat yang dibuat ibuku, sambil menatap koleksi, Teguh, yang baru saja selesai diproduksi. Setiap potong pakaian, gaun dengan bordir daun hijau yang melambangkan ketabahan, blazer dengan siluet tegas yang terinspirasi dari perempuan pejuang, terasa seperti bagian dari diriku. Sudah 3 bulan sejak peresmian butik, dan Lestari Atelier kini bukan hanya nama di peta fashion Jakarta, tapi juga simbol perjuangan bagi banyak wanita. Pesanan dari luar negeri mulai berdatangan, lokakarya untuk perempuan muda selalu penuh, dan media masih sering menelepon untuk wawancara. Tapi malam ini, di tengah kesuksesan yang kini terasa nyata, aku memilih untuk diam. Aku butuh ruang untuk merenung, untuk menyusun kembali potongan-potongan hidupku yang pernah tercerai-berai. Ibuku duduk di sebelahku. Tangannya yang keriput masih lincah memegang secangkir teh serupa. Ia tak banyak bicara, seperti biasa. Ia tahu kapan aku butuh keheningan. Les, kamu kelihatan capek. Istirahat dulu. Ya, mimpimu sudah tumbuh besar. Jangan sampai kamu yang ketinggalan. Katanya pelan, suaranya seperti angin sepoi yang membawa aroma rumah kecil kami di Tanah Abang. Aku tersenyum, meletakkan cangkirku di meja kecil. Bu, aku nggak capek. Aku cuma lagi mikir. Ibuku mengangguk, matanya yang bijak menatapku. Mikir soal masa lalu, ya? Itu wajar, Nak. Tapi jangan biarkan masa lalu pegang kendali. Kamu sudah jauh dari sana. Kata-katanya seperti kunci yang membuka pintu kenangan. Aku menutup mata, membiarkan gambar-gambar dari perjalananku melintas. Aku ingat hujan deras di depan pengadilan, saat sidang cerai selesai dan aku berdiri sendirian dengan payung basah kuyup. Saat itu, aku merasa seperti sampah yang dibuang keluarga Rendra. Mandul, miskin, tak berguna. Hinaan Bu Ratna yang seperti pisau, diamnya Rendra yang seperti pengkhianatan, dan tatapan dingin Pak Hadi yang membuatku merasa tak ada. Aku ingat malam-malam di kontrakan, menangis di kasur tipis sambil memeluk sketsa lamaku, bertanya pada Tuhan apa salahku. Lalu, perjuangan di pasar Tanah Abang, membeli kain sisa dengan tangan gemetar, menjahit blus pertama dengan jarum yang menusuk jari. Pertemuan dengan Maya, investasi dari Pak Bima, dan malam peresmian di mana aku akhirnya mengungkap identitasku, membuat mereka syok dan malu di depan ratusan tamu.
Dan balas dendamku, elegan, tapi menyakitkan. Gosip yang menyebar seperti api, kontrak yang beralih dari bisnis mereka, Bu Ratna yang menghilang dari acara sosialita, Rendra yang mencoba menyembunyikan kehancuran dengan postingan palsu di Instagram. Aku ingat pesan terakhir dari Rendra. Les, tolong bantu. Kami hancur. Aku akhirnya membalas singkat. Maaf, Ren. Aku tak bisa. Belajarlah dari ini. Tak ada kepuasan besar saat mengirim pesan itu. Hanya kelegaan yang dingin. Tapi sekarang, saat aku merenung, aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar membuatku bahagia? Maya masuk ruangan saat itu, membawa map berisi proposal kolaborasi dengan merek internasional. Les, kamu harus lihat ini. Mereka mau Lestari Atelier jadi bagian dari Fashion Week di Singapura. Katanya, suaranya penuh semangat. Aku tersenyum, tapi Maya memperhatikan ekspresiku. Ia duduk di seberangku, meletakkan map itu. Kamu lagi mikir soal mereka, ya? Keluarga mantanmu. Aku mengangguk. Tak perlu berpura-pura. Maya, aku berhasil. Mereka jatuh. Aku naik. Tapi, kenapa rasanya nggak lengkap? Aku pikir balas dendam akan bikin aku merasa menang sepenuhnya. Tapi sekarang, aku cuma merasa kosong. Maya menarik napas panjang. Matanya penuh pengertian. Les, dendam itu seperti racun. Awalnya manis, tapi lama-lama merusak yang meminumnya. Kamu sudah buktikan diri, ke dunia, ke dirimu sendiri. Mereka hancur bukan karena kamu jahat, tapi karena dunia yang adil. Tapi kebahagiaan sejati? Itu dari sini, katanya, menyentuh dadaku. Dari mimpi yang kamu kejar, dari orang-orang yang kamu angkat, seperti gadis-gadis di lokakarmu. Bukan dari kehancuran orang lain. Kata-katanya menyentuh sesuatu di dalamku. Aku ingat wajah-wajah perempuan muda di lokakarya kemarin. Mata mereka berbinar saat pertama kali memegang pensil sketsa. Kak Les, aku dulu dihina ayah mertua karena cuma lulusan SMA. Tapi lihat sekarang, aku bisa gambar gaun. Kata salah satu dari mereka, Sinta, dengan tawa gembira. Saat itu, aku memeluknya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berguna, bukan karena membuat orang lain jatuh, tapi karena mengangkat yang terpuruk. Itulah kebahagiaan yang Maya maksud. Pencapaian diri yang tak bergantung pada penderitaan orang lain. Malam itu, setelah Maya pulang dan ibuku tertidur di kursi, aku berjalan ke balkon kecil butik, menatap hiruk-pikuk Jakarta di bawah. Lampu-lampu mobil seperti sungai emas yang mengalir, dan suara klakson terdengar samar. Aku mengeluarkan ponsel, membuka foto lama dari pernikahanku. Aku dan Rendra tersenyum di pesta kawin, Bu Ratna di belakang dengan senyum palsu. Aku ingat rasa sakitnya, tapi sekarang, itu terasa jauh, seperti cerita orang lain. Aku maafkan kalian, bisikku pada angin malam. Bukan karena mereka pantas, tapi karena aku pantas bebas. Aku hapus foto-foto itu, merasa beban di dada ringan. Pemafanan dalam hati ini bukan kelemahan, ini kekuatan. Aku tak akan membiarkan mereka kembali ke hidupku, tak akan membuka pintu untuk racun lama. Jarak adalah pelindung kedamaianku, dan aku akan menjaganya dengan tegas. Pagi berikutnya, aku bangun dengan hati yang lebih ringan. Aku mulai hari dengan sketsa baru untuk koleksi mendatang, terinspirasi dari bunga teratai yang tumbuh di lumpur, simbol keteguhan yang tak ternoda. Dika datang dengan kabar bahwa pesanan dari Singapura dikonfirmasi, dan aku tertawa saat ia melompat kegirangan. Les, kamu pasti. Kita akan go international, katanya. Aku memeluknya, merasa hangat. Kehidupanku kini penuh dengan orang-orang yang menghargai. Ibu yang selalu ada, Maya yang seperti kakak, Dika yang setia, dan ratusan wanita yang melihatku sebagai inspirasi. Saat senja kembali turun, aku duduk lagi di kursi rotan, tapi kali ini dengan senyum tulus. Perjalananku dari gadis kampung yang dihina hingga wanita sukses yang disegani bukan tentang membalas dendam. Itu tentang membangun diri. Keluarga Rendra mungkin masih bergulat dengan neraka yang mereka ciptakan. Tapi aku telah menemukan surga batin.
Kedamaian ini tak rapuh. Ia dibangun dari jahitan demi jahitan, mimpi demi mimpi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar utuh, lestari, tak tergantung pada siapapun, siap menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela besar Lestari Atelier. Kini bukan lagi butik kecil di pantai indah Kapuk, melainkan sebuah nama yang bergema di kancah fashion internasional. 2 tahun telah berlalu sejak peresmian yang mengguncang Jakarta, dan Lestari Atelier kini memiliki cabang di Singapura dan Paris, dengan rencana ekspansi ke New York pada akhir tahun. Koleksi, teguh, sukses besar, diikuti oleh teratai, yang mendapat pujian di Paris Fashion Week karena perpaduan elegansi modern dan sentuhan budaya Indonesia. Aku duduk di ruang kerja baru di cabang Jakarta, dikelilingi mood board untuk koleksi berikutnya. Cahaya. Di luar, Jakarta masih bising seperti dulu, tapi di dalam hati, aku telah menemukan kedamaian yang kini menjadi fondasi hidupku. Perjalanan ini tak pernah mudah. Aku masih ingat malam-malam di kontrakan ibuku, menjahit dengan mesin tua hingga jari berdarah, dan keraguan yang sering menyelinap di tengah kegagalan kecil. Tapi setiap langkah, dari blus pertama yang kujual di grup WhatsApp hingga gaun yang kini dipakai aktris Hollywood di karpet merah, adalah bukti bahwa keteguhan hati bisa mengubah nasib. Aku tak lagi Lestari yang dulu, yang menunduk di hadapan hinaan Bu Ratna atau menangis karena pengkhianatan Rendra. Aku kini Lestari, desainer yang karyanya merayakan jiwa perempuan, yang menginspirasi ribuan orang untuk bermimpi lebih besar. Keluarga Rendra kini hanya bayang-bayang di masa lalu. Bisnis tekstil mereka akhirnya bangkrut setahun lalu, gudang-gudang mereka dijual untuk menutup utang, dan Bu Ratna tak lagi muncul di acara sosialita. Rendra, yang pernah mencoba menghubungiku untuk meminta bantuan, kini hidup sederhana, bekerja sebagai konsultan freelance setelah kehilangan statusnya sebagai putra mahkota, pengusaha tekstil. Aku mendengar kabar ini dari Dika, yang masih setia jadi asisten dan mata-mataku di dunia fashion. Les, mereka benar-benar jatuh. Tapi kamu tahu, mereka nggak pernah minta maaf, katanya suatu hari. Aku hanya tersenyum. Aku nggak butuh maaf mereka, Dik. Aku sudah maafkan mereka untuk diriku sendiri. Pemaafan itu adalah kunci kedamaianku. Aku tak lagi membenci mereka. Tak lagi terjebak dalam dendam. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari membangun, bukan menghancurkan. Lokakarya yang kuadakan untuk perempuan muda kini jadi program reguler, bekerja sama dengan yayasan lokal untuk memberi pelatihan desain dan kewirausahaan kepada gadis-gadis dari keluarga sederhana. Setiap kali melihat mereka tersenyum bangga dengan sketsa atau jahitan pertama mereka, aku seperti melihat diriku sendiri dulu, penuh mimpi. Meski dunia meremehkan. Kalian adalah cahaya, dan tak ada yang bisa meredupkannya. Kataku pada mereka, dan aku tahu, kata-kata itu juga untuk diriku sendiri. Di tengah kesibukan, aku juga menemukan cinta baru, bukan cinta romantis seperti yang pernah kurasakan dengan Rendra, tapi cinta yang lebih tulus, lebih dewasa. Namanya Ardi, seorang kurator seni yang kukenal di acara fashion di Bali. Ia tak pernah memandangku sebagai janda, atau desainer yang sedang naik daun. Baginya, aku adalah Lestari, wanita yang ia kagumi karena semangat dan keberaniannya. Kamu seperti lukisan yang terus bertambah indah setiap kali aku lihat, katanya suatu malam, saat kami berjalan di pantai Sanur, ombak menyapa kaki kami. Aku tersenyum, merasa hangat. Ardi tak pernah memaksa, tak pernah menuntut. Ia hanya ada, mendukungku dengan cara yang membuatku merasa utuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai bukan karena apa yang bisa kuberikan, tapi karena siapa aku sebenarnya. Ibuku, yang kini tinggal di apartemen sederhana yang kubelikan di dekat butik, tetap jadi penutup hari-hariku. Setiap malam, aku pulang untuk makan malam bersamanya, menikmati nasi goreng telur atau soto buatannya. Les, ibu bangga. Tapi jangan lupa, kebahagiaan itu sederhana, seperti makan bareng ibu, katanya sambil terkekeh. Aku memeluknya erat, tahu bahwa tanpa doa dan tangan keriputnya yang selalu menjahit bersamaku, aku tak akan sampai di sini. Maya, Dika, dan tim kecilku juga jadi keluarga baru,
Selalu ada di setiap langkah, dari presentasi di Paris hingga malam-malam begadang untuk menyelesaikan pesanan. Hari ini, aku berdiri di balkon butik, menatap Jakarta yang kini terasa seperti rumah, bukan lagi kota yang menakutkan. Di tanganku, sebuah undangan untuk menjadi pembicara di acara fashion internasional di London. Lestari, dari Jakarta ke dunia, tulis panitia di undangan itu. Aku tersenyum, mengingat gadis kecil di Tanah Abang yang dulu menggambar gaun di buku bekas. Aku teringat hinaan Bu Ratna, kamu tak akan pernah jadi apa-apa, dan tawa Rendra yang menyakitkan. Tapi aku juga teringat perjuanganku. Setiap jahitan, setiap sketsa, setiap air mata yang berubah menjadi kekuatan. Aku melangkah kembali ke dalam butik, menyalakan lampu meja kerja. Sketsa baru untuk koleksi, Cahaya, menantiku, dengan motif bunga teratai yang kini jadi simbolku. Aku mengambil pensil, mulai menggambar, dan merasa damai. Dunia mungkin pernah meremehkanku, tapi aku telah membuktikan bahwa tak ada yang mustahil bagi mereka yang berani bermimpi. Aku, Lestari, kini berdiri tegak, bukan hanya sebagai desainer, tapi sebagai simbol bahwa kerja keras dan keteguhan hati bisa mengubah nasib, bahkan dari neraka yang pernah kualami, menuju masa depan yang cerah. Malam itu, saat aku menutup butik dan berjalan pulang, langit Jakarta dipenuhi bintang redup. Aku menatapnya, tersenyum, dan berbisik pada diri sendiri. Ini baru awal, Les. Dunia masih menanti. Dan dengan setiap langkah, aku tahu, aku siap menaklukkannya. Dengan cinta, dengan mimpi, dan dengan cahaya yang tak akan pernah padam.